Halo semua, hari ini setelah kemarin kita melakukan penyemprotan dan menggunakan obat yang racikan atau obat buatan sendiri. Hari ini sangat cerah, namun kupu-kupu juga sangat banyak. Baik, lanjut untuk hari ini kegiatan kita melakukan cek hasil dari obat yang kita bikin sendiri. Ini titik kemarin yang terakhir saya video, yang saya bilang selagan atau jalan untuk akses kita melakukan aktivitas untuk perawatan dan lain-lain. Dan ini tanaman yang kemarin terakhir saya video, kita lihat di sini untuk kotoran dari ulat sangat-sangat kelihatan parah, tapi untuk ulatnya sendiri kita fokuskan dulu. Ini ya, kemarin kan ada di sini ulatnya. Nah, ini ulatnya sudah tidak ada, namun di sini ada bekas seperti busuk ya, entah ini apa. Dan ternyata ini, entah ini apa ya, saya kurang paham. Seperti cairan. Bentar, saya fokuskan lagi. Nah, bisa dilihat. Entah ini ulat yang membusuk mati atau cairan sisa obat kemarin, entah gimana, saya kurang paham. Tapi yang jelas ini di sini bentuknya itu seperti ulat, tapi berbentuk cairan di sini ya. Entah ini kotoran atau apa, saya juga kurang tahu. Tapi yang jelas untuk ulatnya sudah tidak ada. Nih, coba kita lihat yang itu, yang kemarin, yang satu tanaman dihuni beberapa ulat. Ini sangat parah ini. Ini juga tidak ada. Nah, ini yang kemarin satu tanaman jagung dihuni 2 ulat.
itu sisanya kotoran-kotoran. Jadi kemungkinan ini baru saya cek di sini saja ya, yang titiknya di sini ya, yang kemarin terakhir pada saat selesai nyemprot saya cek di sini dan kita video terakhir itu. Lalu kita cek yang lain. Ini juga sama. Untuk ulatnya sudah tidak ada ya. Bisa kita lihat, hanya tinggal kotoran. Dan betul-betul sangat disayangkan karena kemarin itu sempat telat untuk melakukan penyemprotan ulatnya. Setelah saya mengamati tadi sebelum kesini, saya lihat di bawah tanaman ketela yang tumpang sari dengan tela itu ada yang di video sebelumnya itu ada yang di tanaman jagung ditutup menggunakan ini kotoran ayam. Nah, itu jagungnya lebih besar, lebih tinggi pertumbuhannya dan lebih cepat dan tanpa dirawat untuk mengendalikan hama ulatnya. Jadi saya lihat itu ulatnya sudah besar-besar dan mereka itu merayap. Jadi dari tanaman ini, misalkan tanaman sini dia jalan ke tanaman yang lain dan itu jagungnya hampir segini tapi lebih besar lagi, lebih tinggi lagi. Daunnya hampir habis semua dan banyak sekali ulat yang merayap di daun. Jadi dari tanaman yang satu ini ke tanaman yang lain itu ulatnya sangat banyak sekali. Ini bisa kita lihat juga kemarin setelah kita sempret, tinggal kotoran-kotorannya. Ini bukan ulat ya, ini kotoran ulat. Saya buka. Nah, ini kotoran ulat dan mungkin yang tadi seperti cairan itu mungkin ini apa namanya, bekas cairan obat yang kemarin kita pakai karena warnanya sama dengan obat yang kita pakai. Jadi ini kotoran dan kemungkinan apa namanya, kotoran ini tercampur dengan cairan obat yang kita pakai, jadi warnanya berubah seperti itu. Jadi untuk cek hasil obat yang kita bikin sendiri, untuk hasilnya memuaskan, tapi tidak lupa untuk tetap kita selalu pantau, selalu cek, karena kemungkinan besar masih ada ulat yang masih hidup dan nanti dia akan pindah ke tanaman yang lain dan semakin banyak. Karena setelah saya pelajari, ternyata ulat itu tidak hanya makan tapi juga meninggalkan telur-telur di corong-corongnya tanaman jagung. Dan tadi sempat juga kita pada saat menuju ke sini, dan tadi itu kita sempat kesiangan karena
berhenti ada anggota petani yang lain dan beliau membicarakan tentang hama ulat, dan prediksi saya dan apa yang saya pelajari ternyata hampir sama dengan yang dikatakan sama anggota petani itu. Jadi pertama, untuk ulat dia sistemnya tidak hanya makan tapi bertelur. Setelah itu dia pindah, kemungkinan besar juga dia menjadi kupu-kupu. Dan hama ulat ini turun pada saat malam hari di saat hujan. Itu prediksi saya, dan ternyata apa yang dibilang sama anggota petani tadi yang memberhentikan saya untuk bicara tentang hama ini, itu ternyata sama. Pengalaman beliau juga sempat bilang kalau beliau ini juga sering menanam jagung, dan yang paling parah itu pada saat ini untuk tanaman jagung yang diserang hama ulat. Mungkin kita cek lagi untuk yang lain. Kita cek ke sebelah sini. Ini juga sama, hanya kotorannya saja, tidak ada ulatnya. Jadi untuk yang terparah, yang saat ini tambah parah itu yang sebelah sana tadi ya, yang titik atas setelah selagan atau jalan yang saya bilang kemarin. Kalau kemarin yang paling parah di sini. Sebelum kita melakukan penyemprotan yang paling parah di situ sampai sini, itu yang paling parah. Dan sekarang gantian yang sebelah sana yang paling parah. Oke, kita lanjut. Kemarin kita yang di sebelah sini yang sempat kita rekam juga yang setelah penyemprotan. Sebentar, untuk lokasinya yang sini, sepertinya yang sini. Oh, bukan. Nah, ini yang kemarin kita sempat video, dan kemarin juga sempat sudah tidak ada ulatnya, yang saya cari di bawah nggak ada. Jadi seperti itu. Oh ya, kita coba cek lagi kemarin yang ulatnya besar juga, dan yang sempat pada saat saya nyempret itu saya videokan, yang ada batunya kemarin kalau nggak salah. Nah, jadi ini nah ini yang ada batunya, batu ini ya kemarin ya yang saya video ya. Untuk ulat juga sudah tidak ada. Maaf nggak bisa fokus. Yang udah nggak ada, dan di daun-daun sini juga sudah tidak ada ya. Nah, sebelah sini juga nggak ada ya. Itu tinggal kotoran. Kemarin sempat di daunnya
Baik, lanjut untuk penanganan atau menanggulangi hama ulat daun. Kita memang butuh ekstra. Jadi ini saya bawa sempret, tapi tadi rencana saya mau nyempret menggunakan pupuk cair itu yang Naturgen. Tapi berhubung ini hari Jumat dan sekarang udah siang, karena tadi diberhentikan oleh anggota petani yang di sebelah sana, itu yang di sistem tebang sari dengan ketela, dan akhirnya saya ke lokasi ini terlambat dan sudah kesiangan. Jadi karena pengalaman yang pertama, pada saat itu kita juga sempat nyempret, dan setelah itu turun hujan dan itu hasilnya tidak begitu maksimal. Seperti itu untuk penjelasan dari saya. Itu menurut saya. Mungkin dari teman-teman yang lain punya cara atau sistem kalian yang sudah sekalian pakai, silakan. Dan kemungkinan juga bisa kita saling bertukar komunikasi, cari pengalaman bersama. Kita saling komunikasi lewat kolom komentar. Kemarin juga sempat ada teman-teman yang di luar Jawa, dan ada lagi yang bilang kalau nggak bakalan bisa hidup di bawah pohon jati. Nah, program ini juga kita lakukan percobaan atau percontohan di bawah naungan pohon jati, dan kebetulan juga ini saya tanam tanpa menggunakan tenaga kerja. Artinya di sisi lain saya belajar atau kami belajar, di sisi lain juga buat mencari kendala-kendala yang timbul pada saat kita menanam di bawah pohon jati. Itu jawaban saya untuk teman-teman yang kemarin sempat bilang karena kita nanamnya di bawah pohon jati dan tidak bakalan bisa, bahasa Jawanya modot, tidak bakalan bisa tinggi lah untuk bahasan seperti itu. Jadi kalau menurut saya kemungkinan besar juga bisa, kemungkinan besar juga tidak bisa. Tapi kalau dari pengamatan saya, ini karena memang sepertinya keriting-keriting atau kecil-kecil, memang dari saya itu kurang perawatan, karena juga saya ada kegiatan yang lain. Jadi oh ya, juga untuk ini, kenapa kok nggak mau bayar kuli, karena tadi itu kita memang bukan berarti menghambur-hamburkan bibit, bukan. Ini memang untuk kita percobaan. Jadi kenapa kok kami bisa menspekulasi tanaman ini jadi atau enggak, terus juga kita membuat obat-obat untuk menanggulangi ulat, karena itu kita juga mikir, kalau kita tidak mengeluarkan biaya untuk tenaga, kita tidak begitu rugi sangat banyak. Mungkin kita yang rugi karena rugi tenaga. Dan untuk masalah biaya-biaya yang lain itu menurut saya wajar. Mungkin biaya untuk beli bensin dan untuk beli obat yang buat kita percobaan, itu kalau menurut saya tidak begitu bermasalah, karena tujuan saya memang untuk percobaan di bawah tegaan pohon jati, dan juga
baru pertama kali ini di wilayah sekitar sini yang menanam jagung di bawah pohon jati. Sempat juga disekal sama orang-orang anggota, apa ya bisa hidup di bawah pohon jati. Kita juga tidak tahu karena kita hanya mencobanya. Syukur-syukur bisa berhasil kita menanam ini. Itu harapan kami berhasil. Jadi sekian untuk video kali ini. Untuk hasil obat saya kira bagus, bisa kita gunakan, dan harapan saya tidak kita jual belikan, tapi karena memang kita mengedukasi atau kita sama-sama belajar untuk membuat bahan sendiri tanpa ketergantungan dengan kita beli. Artinya di situ kita bisa menghemat biaya pengeluaran dalam pertanian kita. Baik, sekian video kali ini. Semboyan KTH Wonosidyo Makmur, hutan lestari, masyarakat sejahtera.